Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Joni. Perkenalkan, nama saya Raffi Udin, Prodi Teknik Mesin semester 1. Dan ini dia presentasi dari saya. Semoga bermanfaat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi ukuran pada gambar kerja. A. Tujuan perkuliahan. Setelah mempelajari materi perkuliahan, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan prinsip dasar memberikan ukuran. 2. Menjelaskan macam-macam memberi ukuran. 3. Mahasiswa mampu menerapkan hasil belajar pada industri. 4. Mahasiswa mampu memberi ukuran benda kerja pada gambar kerja. B. Uraian materi. 1. Dasar pemberian ukuran. Membaca gambar adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang teknis. Nah, oleh karena itu, dalam menyajikan gambar kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam gambar. Di antaranya ialah memberikan ukuran yang benar dan mudah dimengerti. 2. Prinsip dalam memberikan ukuran. Untuk memberikan penjelasan yang lengkap pada suatu gambar kerja, maka semua keterangan yang diperlukan harus dicantumkan terhadap pada gambar. Nah, terus gambar harus diberikan secara lengkap, masuk akal, sederhana dan mudah. Ukuran yang kurang lengkap atau meragukan atau menghambat proses produksi karena pelaksanaan di lapangan harus mempertanyakan kembali kepada perencana sehingga proses produksi menjadi lama dan tidak efisien. 3. Macam-macam pemberian ukuran. Dalam pemberian ukuran gambar kerja yang perlu diperhatikan adalah harus garis-garis penunjukan untuk ukuran, garis bantu ukuran, angka ukuran, dan simbol-simbol dalam penunjukan ukuran. Nah, teman-teman, haruskah kita belajar? Dan harus kita belajar? Ya, harus belajar. Nah, teman-teman, simak dulu dan perhatikan uraian materi dalam tujuan perkuliahan. Simak dulu baik-baik. Nah, lanjut nih teman-teman. Ketentuan untuk tanda panah. Nah, tanda panah ini itu dilihat dari lihat item-item di situ di atas. Kita perhatikan contoh seperti tanda panah yang ada di atas itu. Perhatikan baik-baik dulu. Oke? Nah, sudah disimak baik-baik. Di situ ada yang namanya gambar 12 benda kerja dengan ukurannya. Pada prinsipnya cara pemberian ukuran dan 3 macam, yaitu
1. Penunjuk ukuran berarti atau seri. Nah, disimak baik-baik lagi nih teman-teman. Nah, sudah disimak baik-baik. Kerja yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi berarti toleransinya besar. Ukuran berantai yaitu masing-masing ukuran berfungsi. Nah, daripada gambar ini, teman-teman harus menyimak dan meneliti nih pada gambar. Simak baik-baik dulu ya teman-teman. Oke. Next. Sering juga pengertian ukuran berarti dipakai ukuran ordinat. Nah, teman-teman bisa pahami gambar di bawah ini. Ada dua gambar macam. Simak baik-baik dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah memahami kan? Dan gambar yang pertama adalah GB 12.12 ukuran berantai. Nah, teman-teman, berantai itu semacam yang di atas gambar ini teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami gambar tersebut. Nah, teman-teman, ada lagi gambar yang kedua, yaitu GB 12.3 ukuran ordinat. Teman-teman juga harus memahami yang gambar kedua ini. Simak baik-baik. Nah, teman-teman, gambar yang di atas adalah yang tadi disimak teman-teman. 2. Penunjukan ukuran paralel atau bertingkat. Ukuran paralel yaitu ukuran-ukuran yang seluruhnya diambil dari sebuah basis.
Cara ini biasanya untuk memberikan ukuran pada benda-benda yang teliti. Toleransi ukuran dapat dicantumkan pada pemberian ukuran, dimulai dari daerah basis ukuran. Nah, di bawah itu gambar tersebut. Simak baik-baik dulu teman-teman biar dipahami. Nah, teman-teman sudah memahami gambar tersebut. Garis panjang yaitu 300 dan garis yang kedua condong 250. Garis ke arah kiri itu 100 dan tinggi yaitu 50. Nah, ukuran tersebut GB 12.4 ukuran Fatun. 3. Penunjukan ukuran gabungan seri dan paralel. Cara ini banyak dipakai karena memberikan tampilan gambar yang lebih baik, lebih efektif dan efisien. Nah, teman-teman simak gambar yang kedua ini dan pahami. Oke. Nah, ada lagi gambar yang ketiga. Dalam memberikan ukuran pada gambar kerja sangat banyak ketentuan. Ketentuan yang harus diperhatikan karena bentuk atau bagian benda itu juga sangat beragam. Misalnya disilide, bola segi 4, radius, tirus, dan lain-lain. Agar lebih mudah dimengerti dan dipahami, maka akan disajikan. Nah, contoh-contoh sekaligus dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam memberikan ukuran pada gambar kerja. 1. Garis penunjukan ukuran dan garis bantu ukuran adalah garis tipis, garis sumbu, garis tebal, garis putus-putus. Tidak boleh dijadikan garis penunjukan ukuran tanda panah dan penempatan angka ukuran yang baik adalah seperti pada contoh di pasal bab sebelumnya. Nah, sebelumnya itu teman-teman. Nah, di bawah ini ada gambar yaitu tinggi dan lebar. Paham teman? Nah, teman-teman sudah memahami gambar 12.4a pemberian ukuran. Apakah paham? Ya, paham. Terima kasih. Dan di bawah ini ada gambar tinggi yaitu
Nah, ada gambar yang keempat. Nah, 2. Garis ukuran sedapat mungkin dibuat di luar gambar benda agar tidak kelihatan ruwet. Nah, teman-teman, ruwet itu semacam tidak terlihat buruk atau mengambil enaknya aja. Nah, tetapi tidak boleh memberikan kesan terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran. Nah, teman-teman jangan mengambil dari bagian yang sudah diberi ukuran, atau mengambil nih, misalnya contoh, mengambil tidak ruwet, mengambil enaknya saja, tetapi jangan sampai melewati bagian yang sudah diberi ukuran. Nah, ada lagi nih di bawah gambar 12.5, pemberi garis ukuran sebaiknya di luar gambar. Nah, sebaiknya di luar gambar itu, teman-teman, karena lebih enak dilihat dan tidak ruwet. 3. Garis penunjuk sedapat mungkin tidak saling potong memotong, tetapi menyebabkan terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran dan memberi kesan kurang jelas. Nah, teman-teman, ngambilnya itu jangan dari memotong gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, simaki gambar pertama dan kedua. Oke, teman-teman. Oke dong. Nah, teman-teman, ada lagi nih angka ukuran dengan ukuran 3 mm, ditaruh garis penunjukan ukuran 0,5 sampai 0,8 mm. Kira-kira di tengah-tengah garis bantu ukuran dibuat melebihi garis penunjukan ukuran kurang lebih 1 mm. Nah, di bawah ini ada gambar dan simak baik-baik. Teman-teman harus melihat gambar yang di atas. Gambar 12.7, garis bantu ukuran dilebihkan 1 mm. Pemberian ukuran harus dibuat merata pada semua proyeksi, tetapi harus dihindari pemberian ukuran 2 kali dari bagian ukuran yang sama. Nah, teman-teman harus memahami garis dan titik mana yaitu pemberian ukuran sedapat mungkin pada garis benda atau garis nyata. Hindari pemberian ukuran pada garis yang tidak kelihatan strip. Nah, strip tuh, teman-teman.
Nah, di bawah ini ada gambar lagi teman-teman, gambar yang kedua, dan ada 1 dan 2, yaitu garis depan, belakang, samping. Gambar 12.8, garis ukuran yang salah. Itu salah teman-teman, bukan benar. Pada X salah, untuk itu lebih baik pada pandangan depan dilakukan pemotongan terlebih dahulu, dipotong terlebih dahulu. Dan pada gambar ini simak baik-baik ya teman-teman. Oke. Nah, ada lagi nih gambar di atas, yaitu depan, belakang, samping, atas. Kalau salah perbaiki dan tulis di kolom komentar. Garis ukuran baik. Pada garis 2.5, ukuran banyak terdapat pada pandangan kiri. Kalau kita perhatikan benda ini bandar dan tekuk. Tekuk itu bahasa di sininya itu melitat bawah, berfungsi. Oleh sebab itu ukuran-ukuran tersebut mutlak diperlukan. Nah, jadi mas-mas, nah ada lagi nih gambar di bawah, garis ukuran baik dah. Dan ya teman-teman, simak gambar ini baik-baik. Oke. Nah teman-teman, pada gambar 2.5b, tekuk pada pandangan muka tidak berfungsi, sedangkan tekuk yang tampak pada pandangan kiri gambar sebelah kanan berfungsi. Nah, simak gambar yang di bawah. Garis ukuran konis. Pada gambar 2.5c, bandar dan dinding bandar sebelah kiri pada pandangan muka berfungsi dan ditentukan dari sisi vertikal kanan. Nah, dilihat dari kanan. Konis berfungsi diukur dari dasar, sebaiknya terutama ukuran-ukuran kalau memungkinkan ya diletakkan pada pandangan muka. Ukuran-ukuran yang terdapat pada pandangan yang lain bersifat pembantu ukuran-ukuran yang terdapat pada pandangan muka. Nah, jadi pada gambar ini teman-teman harus simak baik-baik ya teman-teman. Oke.
Nah, ada lagi nih gambar teman-teman. Pada gambar kemiringan berfungsi dari dasar pada gambar 2.5D. Kemiringan berfungsi diukur dari ukuran sisi atas. Begitu juga pada gambar 2.5B. Nah, mas-mas harus melihat gambar yang di bawah ini, simak baik-baik dan teliti. Nah, gambar 2.5D garis ukuran baik dan benar itu harus mengukur baik dan benar, jangan sampai ada yang melencong atau miring dan cenderung ke kiri atau ke kanan. Nah, teman-teman, pada gambar 2.5E ini ukuran 5 mm yang terdapat pada pandangan kiri tidak terdapat sebab ukuran 6 mm adalah menunjukkan ketebalan. Nah, tidak terdapat sebab ukuran 6 mm 6 mm adalah menunjukkan ketebalan. Nah, 6 mm adalah menunjukkan ketebalan. Nah, ketebalannya disimak baik-baik ya teman-teman. Oleh sebab itulah maka ukuran 6 mm diletakkan pada pandangan atas, dilihat dari atas. Untuk menunjukkan ukuran tali busur, panjang busur, dan sudut adalah sebagai berikut. Nah, ada 3 gambar yang berbeda. Simak baik-baik ya teman-teman, garis ukuran baik dan benar, jangan sampai ada yang salah. Kalau cuma yang salah itu cowok, selalu salah di mata cewek. Cuak. Nah, ada lagi angka ukuran pada daerah yang diarsir. Nah, diarsir itu yang di garis-garis tidak tebal, yang terlihat garis-garis. Harus diberikan ruang kosong dengan menghindarinya dari garis arsir. Garis ukuran pada gambar yang diarsir. Nah, ada 2 gambar yang di atas ini, garis ukuran luar dan dalam sebaiknya dipisahkan, jangan sampai digabungkan. Oke mas-mas, cara pemberian ukuran untuk ujung yang dimiringkan 45 derajat atau 30 derajat adalah sebagai berikut. Dan teman-teman harus memperhatikan gambar yang diarsir dan sebaiknya antara bagian luar dan bagian dalam dari suatu benda dipisahkan, jangan sampai digabung. Oke teman-teman. Oke.
Simak dulu gambar tersebut teman-teman, gambar yang ada di layar kaca Anda. Nah, ada lagi nih gambar jarak antara garis unjuk ukuran paralel dengan 10 mm untuk memberi kesan yang baik, tidak terlalu ruwet atau yang tadi dijelaskan kakak Albert, dan tidak terlalu jauh. Ukuran utama suatu benda gambar kerja harus diberikan untuk menentukan besar jambang. Ada dua gambar yang di bawah ini, simak baik-baik menentukan ukuran menentukan besarnya bar. Nah, ada lagi nih untuk kengkungan dengan jari-jari besar dapat digambar seperti contoh. Kemudian untuk menunjukkan benda yang dipulaskan, ujungnya ada sebagai berikut. Nah, kengkungan ini kalau contohnya itu melengkung. Kengkungan itu semacam yang di bawah ini nih teman-teman, menunjukkan benda yang dibulaskan, ujungnya pemberian ukuran pada alur pasak adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman jangan lupa disimak dulu gambar yang ada di layar kaca Anda, teman-teman. Simak dulu ya, teman-teman. Oke, oke. Nah, next, gambar yang tadi itu adalah ada 4 gambar ini, teman-teman. Pemberian ukuran pada alur pasak. Bawa lagi penunjukan ukuran untuk bagian-bagian yang kecil atau sempit panah dapat dibuat saling berhadapan, atau kalau tidak menghindari dari ganti tanda titik. Nah, jangan sampai kecil atau sempit bagian panah. Nah, itu teman-teman, ukuran untuk bagian-bagian yang kecil atau sempit. Untuk
Pemberian ukuran pada gambar susunan dapat dilakukan sebagai berikut. Pahami dulu gambar yang ada di layar kaca Anda, Mas-mas. Nah, teman-teman, ini gambar yang tadi, teman-teman. Ukuran pada gambar susunan, teman-teman. Mas-mas. 21. Pemberian ukuran untuk benda bulat atau bola. Bola itu bulat dan lingkaran dengan simbol E, teman-teman. Yaitu gambar di bawah ini, teman-teman. Memberi ukuran untuk benda yang bulat atau lingkaran, termasuk bola, bola futsal, bola kasti itu, teman-teman. Dan balon bisa jadi, teman-teman. Nah, ada lagi gambar 12.23 memberi ukuran untuk benda yang bulat atau lingkaran. Itu tadi di atas seperti kok itu ya, raket buat main raket itu, teman-teman. Ada lagi nih untuk pemberian ukuran dengan simbol diameter dalam kurung O dan jarak lubang lingkaran sebagai berikut. Next. Pahami dulu gambar yang ada di layar kaca, mas-mas. Oke. Oke. Nah, teman-teman, ada lagi nih gambar yang tadi, yaitu memberi ukuran jarak dan diameter lingkaran nih, teman-teman. Gambarnya itu seperti yang ada di paling atas ini, teman-teman. Ada lagi nih yang digambar, ada di bawah lagi nih 3 keterangan. Bila dalam mengukur ukuran pertama ada kekurangan atau kelebihan, dan bila hari ini berlaku pula dalam pengukuran selanjutnya, maka kesalahan akan mengganda. Nah, jangan sampai kesalahan itu terulang kembali ke masa lalu. Contohnya mantan. Nah, ada lagi nih, teman-teman, gambar yang terakhir nih, teman-teman. Dalam beberapa hal tertentu untuk simbol segi empat dalam kurung bujur sangkar atau bidang segi empat, maka diberi simbol sebagai berikut. Nah, benda nih, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Simak dulu dua gambar ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke.